Halo semua, kembali bersama saya Yeri Patinasarani dalam program Temu Anak Bangsa dan kita akan terus membahas hal-hal yang sangat penting sebenarnya. Banyak banget anak-anak Tuhan kelewat poin-poin ini sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan. Dan kembali bersama saya seorang Habib Hussein Jafar. Selamat datang Iya, Habib Hussein. halo Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bang. Bang Geri. Selalu tukeran salam gitu. Sih ya, kita ini menghangatkan suasana dengan Menghangatkan suasana. Kayaknya salam. kita ini nggak usah ngomong udah jadi kehangatan Bang ya. Gitu ya. Bukan dua orang beda agama, dua orang yang disegani dalam agamanya masing-masing duduk bareng Iya. satu frame itu kayaknya udah jadi pemandangan gitu. Iya, iya. Daripada pemandangan alam kayaknya lebih indah pemandangan ini doang. Iya. Betul. Jadi harapannya orang mulai biasa lah, Bib ya. Oh, Mulai biasa nih terbiasa. mereka berdua Bikin budaya ya, Bang? bikin budaya Bikin baru. budaya Itu mah baru. udah biasa nih gitu. Dan makanya kita akan terus lakukan konten-konten bareng termasuk Iya. hari ini. Ya, dan harapannya sebenarnya sih ya kita move on dari kejutan awal bahwa kita berdua bisa berkolaborasi. Lalu kita melompat ke ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama. Nah, ini Bib, ada satu kendala saya sebut positive problem lah. Jadi banyak teman-teman Kristen itu ada yang pengen berkolaborasi Iya. sama teman-teman Muslim, pengen bersilaturahmi, pengen bergaul, pengen sampai kadang-kadang ada ketakutan akan batasan-batasan yang sebenarnya mereka nggak tahu. Udah nggak tahu nggak nanya lagi. Iya, Bib. nggak nanya lagi. Udah gitu menyimpulkan lagi. Menimbulkan lagi. Sampai akhirnya ya udah bertahun-tahun ya begitu aja. Gitu aja. Bukan terkesan. Kadang-kadang jadinya eksklusif. Iya. Ya kan? Jadi mungkin Habib bisa jelaskan di konten ini bahwa apa sih Bib, batasan-batasan yang supaya teman-teman Kristen ini tahu ketika mau berkolaborasi, apakah ada hal-hal yang harus diketahui ya, sehingga orang tuh bisa lebih leluasa untuk berkolaborasi, ya paling nggak seperti kita lah Bib. Iya. Iya, poin pertama sebenarnya menurut saya positif aja nggak cukup, tapi dia perlu Positif aktif. aja nggak cukup, Dia perlu aktif. aktif. Kadang kita nih Bang, Iya. sama-sama baik, sama-sama ingin berkolaborasi, tapi hanya karena tidak aktif, akhirnya nggak terjadi tuh Pasif kolaborasi. jadi ya. Pasif. Iya. Sebenarnya kerusakan bangsa ini itu menurut saya lebih banyak atau minimal ada andil pasifnya orang-orang yang positif, Bang. Pasifnya orang. Silent majority itu. Iya. Mayoritas baik tapi nggak aktif. Nggak ngobrol seperti ini di media sosial atau di YouTube gitu, nggak bikin konten bareng. Akhirnya ya obrolan seperti ini jadi pemandangan Iya. langka. Udah minoritas eksklusif lagi. Nah, udah minoritas eksklusif, kemudian yang mayoritas juga gitu, Iya. nggak berinisiatif untuk next gitu. Bukan hanya menjadi orang yang taat beragama, tapi orang yang luas hatinya Iya. untuk berkolaborasi. Nah, positif aja nggak cukup, dia perlu aktif. Aktif. Jadi yang Kristiani misalnya atau yang Muslim, pemudanya aktif nih, mencari jalan untuk kemudian berkolaborasi lintas agama. Aktif dia. Nah, maka kalau sudah ada niatan aktif, maka akan terbangun usaha. Oke. Termasuk membangun komunikasi. Kayak tadi itu kan problemnya nggak nanya dia. Nggak nanya, benar. Dan Bib. menyimpulkan. Benar. Nah, saya pikir perlu kemudian mencari informasi tentang itu. Mencari informasi kepada seorang Muslim, saya rasa gampang sekali lah sekarang untuk mencari kanal-kanal untuk membangun komunikasi itu. Iya. Misalnya kalau dalam Islam itu ada Gus Durian. Ya. Kemudian saya sendiri ada yang namanya Gerakan Islam Cinta. Ya. Dan itu kan semua ada media sosialnya. Betul. Tinggal DM aja kan. Betul. Untuk itu. Jadi bisa langsung DM nih sebenarnya ya Bib. Bisa ya? langsung Iya, DM kan. Sesederhana itu. Sesederhana itu selesai gitu. Ya, dan kan tahu track recordnya, Ya. nggak mungkin saya marah-marah gitu di Ya. DM-in kan, karena Gus Durian itu udah jelas itu platform yang fokus juga di bidang Iya. toleransi. Iya. Nah, kalau misalnya kalau di Kristen Bang, Iya. yang model-model begitu Bang, untuk cari informasi Iya. terkait kolaborasi itu Iya. misalnya kemana Bang? Ada juga beberapa portal ya, salah satunya Pijar TV lah.
Bijar ya TV, kan, ya. saya Bijar TV. Sama kalau ada orang suka ke personal. Personal. Iya. Nah kalau saya kan ke Pendeta Yeri ini. Iya, Ke ke Pendeta saya Yeri. juga bisa. Nah, cuma memang perlu, karena nggak semua berpikir dan berasumsi yang tepat. Nah, sehingga orang bisa nanya pun salah. Iya. Sama juga mungkin di Iya, Muslim ya kan, iya. ketika mau cari tahu terus salah, akhirnya tercipta stigma tanpa disadari kan. Kalau jadi kayak kalau di Kristen itu teologi konflik. Jadi memang sudah ada yang memframing sepertinya Iya. kayak udah nggak mungkin lah. Nah itu Iya. kan tujuannya program ini menghancurkan kebekuan itu. Iya. Dan jelas ada portal minimal DM Habib Hussein Djafar. Makanya nanyanya kan ke yang orang-orang yang jelas track recordnya ini fokus di juga bidang toleransi, Ya. yang punya Paling kebesaran nggak itu ya. hati, iya. Ya. Sehingga walaupun salah pasti nggak akan saya salah-salahkan misalnya. Ya. Walaupun salah nanyanya pasti Gus Durian nggak akan menyalah-nyalahkan. Ya. Gerakan Islam Cinta nggak akan menyalah-nyalahkan. Ya. Karena dia ngerti kalau salah maklum, karena dia memang bukan orang Islam Iya. gitu. Kecuali Anda Islam kemudian salah memahami agama. Wong yang Muslim aja masih banyak yang salah memahami Islam kan, apalagi yang non Muslim. Jadi biasa aja sebenarnya. Ya. Butuh walaupun keluasan pikiran dan keluasan hati Ya. untuk menerima itu. Jadi yang terpenting itu memang komunikasi. Untuk kemudian komunikasi pun kadang memang nanti kita akan mencari di antara orang-orang baik itu yang klop. Ya. Misalnya saya nih, Ya. saya ini kan nggak cuma temenan sama Bang Yeri. Ada banyak sekali orang Kristen yang saya temenin. Tapi saya merasa klop dengan Bang Yeri. Ya. Semua orang Kristen yang saya temenin itu orang-orang baik. Tapi kayak untuk klop itu saya ketemunya sama Bang Yeri gitu kan. Ada sama orang-orang baik, 2 orang baik ketemu nggak klop. Ya. Misalnya ada 2 orang baik yang ketemu tapi dia nggak nikah gitu. Karena menurut dia walaupun sama-sama baik belum tentu kan klop. Ya, betul. Kadang karena punya perspektif yang berbeda-beda, emosi yang berbeda-beda. Nah, saya sama Bang Yeri gitu. Nah, selain komunikasi nanti nextnya cari nih apa nih, yang mana nih yang saya nyaman. Kemudian membangun dengan dia gitu. Seperti kita cari mitra dalam usaha lah. Gitu. Saya pikir nyari yang klop. Cuman memang ada saya pikir setiap agama memang ada batasan-batasannya. Tapi batasan itu yang ingin saya garis bawahi dalam hukum, bukan di hati. Kalau hati nggak ada batasan untuk mengasihi, bertoleransi dengan siapapun. Yang dibatasi itu kemudian secara hukum. Dan itu bukan hanya hukum agama Islam, agama lain juga. Bukan hanya hukum agama, bahkan semua hukum kan pasti membatasi. Hukum adat, hukum negara dibatasi. Misalnya kita boleh keluar negeri, tapi nggak boleh keluar negeri kalau nggak pakai paspor. Nggak boleh keluar negeri kalau niatnya untuk membocorkan rahasia negara kan. Nggak boleh keluar negeri kalau kemudian niatnya kemudian ini dan itu yang bertentangan dengan undang-undang gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Atau aturan lain kan banyak, aturan-aturan negara yang pasti kita ada batasan-batasannya. Disebut hukum karena dia membatasi. Kan? Nah, saya pikir itu. Cuman ini ada yang saya ingin tanyakan, Bang. Ya, silakan, Bib. Nah, kan ada sebagian Muslim yang meyakini mengucapkan Selamat Natal itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Iya. Nah, itu kan batasan bagi mereka, dibatasi di sana bagi mereka. Sebagian juga menganggap boleh. Dan semua sama-sama punya argumentasinya. Nah, kalau misalnya seperti itu, Bang. Kan di Muslim ada nih yang Kristen nggak bisa bekerja sama di hal ini. Misalnya kalau di Muslim ibadah. Nggak boleh kita ikut ibadahnya non-Muslim. Termasuk misalnya nggak boleh sebagian orang meyakini mengucapkan Selamat Natal. Nah sebenarnya itu problem nggak sih Bang bagi orang seperti Bang Yeri gitu? Kalau menurut saya sebenarnya lebih bukan di situ problemnya. Jadi itu nggak ada masalah. Cuma mungkin di kalangan anak-anak muda Kristen terutama adalah ketakutan dari batas yang dilanggar gitu. Ya which is kita kan ya minoritas cukup lama. Jadi culture yang kita udah terima sebagai satu konsekuensi. Which is kalau kan hampir tiap tahun kita menghadapi perdebatan. Nah, boleh selamat apa enggak? Sebenarnya kalau kebanyakan saya rasa ya nggak ada masalah. Cuma orang debat aja. Debat aja, nggak ada tema. Nggak ada terjadi kayak baper atau apa karena kita sudah menganggap itu bagian dari
dari culture. Nah, yang kadang ditakutkan adalah ketika kita berinteraksi ada batasan-batasan yang tanpa disadari dilanggar gitu. Iya. Bib. Karena itu menurut saya pentingnya kolaborasi gitu. Iya, betul. Jadi saya yang tahu batasan dalam Islam, Bang Iya. Yeri yang tahu batasan Betul. dalam Kristen. Nah, Jadi iya. kalau menurut saya sudah, wah Bang ini jangan Iya, kan iya. sering tuh kita Iya, bikin iya. konten kan sering, Iya, Bang. iya, iya. Nanti kalau ini jangan nih Bang, Mhm. kalau itu oke Bang. Oke. Nah jadi menurut saya yang terpenting akhirnya kolaborasi gitu, Kalau- menghadirkan. Jadi kita aktif aja. Jadi teman-teman aktif aja. Nanti ketika ada bukan kendala ya, ada masalah ataupun katakan kendala, itu bisa didiskusikan juga sambil jalan. Iya, Ya, jadi kita nggak takut duluan atau parno duluan sebelum Iya. jalan, akhirnya nggak jalan-jalan. iya. Lalu Betul. jalan aja dan ya teman-teman bisa lihat di sini, saya mewakili Kristen, Habib Hussein mewakili Muslim. Nggak ruang terbuka untuk diskusinya besar banget. Iya. Ya kan, kita bisa bahas apapun, tanya apapun, introspeksi apapun, Iya. bahkan kita bisa membicarakan batasan dengan cepat dan gampang, betul ya Iya. Bib ya? Dari doktrinal masing-masing, Iya. sehingga kita bisa tetap jalan. Contoh, kita sedang mempersiapkan bikin buku bareng ya. Buku Saya bareng. diajak Habib Hussein bikin buku bareng nih. Iya. Saya, Ini kalau di Gramedia, dia di tempat Kristen atau Muslim nih Nah, itu. hasilnya. Saya memang dari dulu memang punya cita-cita, saya punya buku yang ada di rak Kristen. Oh gitu Pak. Kan biasanya yang di rak Kristen itu hanya Alkitab semua. Sama tulisan-tulisan para pendeta-pendeta. Kok bayangin Habib bukunya ada di rak Kristen gitu. Seru kayaknya. Nah, Iya, saya iya. ngajak Bang Yeri untuk nulis gitu tema apa gitu. Nanti ya teman-teman tungguin aja lah. Iya, iya. Jadi penting ada hal-hal yang kerjasama sifatnya. Iya. Seperti itu. Dan memang itu ya di akhirnya mencari batas itu kan memang sesuatu yang paling sulit, Pak. Iya. Batas toleransi apa? Iya. Batas nasionalisme apa? Iya. Batas ini, batas itu apa Iya, kan? iya, iya. Nah itu nggak bisa kecuali kita kerjasama, Betul. duduk bareng kemudian didiskusikan. Oh Iya. batasnya apa? Iya, iya. Dan dengan sendirinya batas itu akan kebentuk sendiri, Betul, ketahuan sendiri Betul. dari ini, dari apa? Dari kolaborasi kita, Iya, iya, dari betul. obrolan kita. Dan memang harus lebih banyak lagi sih akhirnya kolaborasi Kolaborasi ya. seperti ini. Dan Iya. nggak mesti yang ayo kita kolaborasi bikin apa? Iya, Nggak usah bikin apa-apa aja. Kolaborasi ya berteman aja. iya, iya. Perbanyak pertemanan. Iya, apalagi grup-grup WhatsApp. Grup-grup WhatsApp. Grup-grup WhatsApp itu kan biasanya pertemanannya atas dasar kesamaan Iya, betul. Setuju. saya. sesama muslim. Sehingga Betul. ketika ada hoax tentang Kristen, iya aja Iya, mereka betul. wong muslim semua. Iya, betul. Tongkrongan. Minimal kalau punya grup WhatsApp tongkrongan, ajak satu orang Kristen, Iya. satu orang Hindu. Minimal Anda mau ngomongin Kristen, nggak enak sama yang Kristen. Minimal udah itu. Minimal lo ya. Minimal. Karena Iya. menurut saya komunikasi itu paling penting kan. Iya. Dalam segala hal, termasuk hubungan suami istri, hubungan Iya, iya. antara agama. Iya. Dan ini lagi Bang tadi yang sebenarnya yang ingin saya garis bawahi juga, fobia itu ada dalam segala hal. Iya. Ada Islamofobia, orang Kristen menganggap, wah ngeri nih, Iya, iya. Islam nih. Hmm. Ada Kristen fobia, orang Islam ngeri nih. Kalau Iya. orang Kristen nih, biasanya kalau ngerinya orang Islam sama orang Kristen, wah kristenisasi nih. Iya, iya. Kan iya Bang? Iya, iya. Ada bentuknya sendiri-sendiri Iya, lah. iya. Namanya juga fobia. Fobia itu kadang aneh. Semua orang nggak takut gunting, ada orang yang fobia sama gunting kan? Iya, iya. Memang nggak berdasar, nggak masuk akal memang. Iya, Memang iya. yang masuk akal itu kebaikan. Iya, Kalau iya. keburukan nggak masuk akal memang. Ibu membunuh anaknya nggak masuk akal. Jadi menurut saya memang dihancurkan itu Betul. fobia-fobia Iya. itu. Karena ini sangat penting di segmen teman-teman Kristen. Saya punya pengalaman nih, Bib. Hmm. Ini dibilang lucu tapi ngenes juga iya. Iya. Jadi saya diundang khotbah di satu gereja. Baru nih, Bib. Jadi maksudnya pertama kali saya ke situ. Dakwah lah, Dakwah. ya kan? Nah, gerejanya itu ada di lantai 3. Jadi saya naik lift pagi-pagi, Bib. Nah, saya datang. Nah, baju saya persis kayak Habib pakai sekarang nih. Jadi kayak baju koko gitu kan. Baju koko ya. Iya kan, terus jenggot saya lebih panjang, terus nah begitu masuk saya ketemu dengan satu orang gereja, dia takut lihat saya, Bib. Terus begitu lift kebuka dia lari. Lari. Nah setelah ibadah, Bang Yeri bawa ransel paling. setelah ibadah dia teriak-teriak sendiri, puji Tuhan. Kan saya kepo, Bib. Saya tanya sama dia, kamu kenapa? Tahu nggak dia bilang apa, Bib? Saya pikir kita mau dibom, Pak. Aduh.
Sama siapa? Sama Bapak katanya. Iya. Padahal mukanya Bang Yeri. Ya itu makanya menjadi sebuah PR di segmen penting ini bahwa kita nggak bisa membangun bangsa dengan cara yang sama seperti yang mereka hancurkan. Kita nggak bisa bangun dengan kecurigaan, dengan ketakutan. Betul. Kita nggak bisa. Kita mesti temukan cara kuras otak, kuras energi supaya sinergi ini bisa terjadi sehingga orang-orang tidak bertanggung jawab, tidak bisa ambil bagian. Iya. Itu bayangin, itu saya baru ngerti rasanya dipikir mau ngebom gereja, padahal saya Kristen dan saya pembicaranya waktu itu. Iya, tokohnya di sana. Anda suuzon. Anda suuzon sama pendeta, bayangkan dosa Anda. Iya, kecurigaan itu Bang ya, kecurigaan. Dan itu saya rasa problemnya itu bukan hanya antara agama, intraagama kan gitu juga. Betul. Orang Muslim dengan yang berbeda, betul. aliran, betul. Curiga. Betul. Di Kristen ada nggak Bang gitu? Sama, ada kan? Sama, kita punya curiga masing-masing, takut ada rebutan jemaat lah, perang doktrin sama, Bib. Iya, sama. Artinya sifat buruk itu bukan hanya menghancurkan keluar, tapi juga akan menghancurkan ke dalam. Betul. Bukan hanya menghancurkan, menghancurkan segalanya kecurigaan itu. Dan memang awalnya ya dari kecurigaan itu. Iya. Makanya saya pikir konten-konten seperti ini itu untuk meretas kecurigaan. Dan yaitu nggak mesti ya sudah kolaborasinya di YouTube, enggak. Anda berteman aja. Iya, betul. Berteman aja lah. Sekedar berteman, saya pikir itu akan menghilangkan banyak hal. Komunikasi juga. Itu beruntung sekali orang yang kemudian punya teman semua agama, itu pasti beruntung banget sih. Dia ngerti akhirnya semua agama. Betul. Termasuk mungkin bukan hanya doktrin, tapi hal-hal misalnya terjadi sesuatu di Sigi. Wah, media sosial kan. Betul. Goreng kesana kemari udah. Bahkan media besar juga menggoreng. Bang Yeri telepon saya jelaskan clear. Perancis, saya telepon Bang Yeri jelaskan clear. Wah, itu bahkan bertentangan dengan Alkitab. Menghina agama lain itu nggak boleh di Alkitab. Clear. Jadi kalau kita punya teman tuh enak. Jadi kayak akhirnya punya waktu untuk ngurusin banyak hal yang lebih penting. Betul. Miskinan, betul, narkoba, terus pandemi sekarang, orang di tengah pandemi terjadi intoleransi itu, kok bisa gitu? Saya rasa itu setara dengan korupsi bansos. Di tengah pandemi bantuan sosial ini malah korupsi. Di tengah pandemi orang susah ini malah terjadi praktek intoleransi itu enggak banget. Itu paling enggak naluri kemanusiaan kita paling enggak naik-naiknya lah di tengah pandemi seperti saat ini. Dan bisa jadi momentum untuk merajut tali kemanusiaan bersama ya Bang. Betul. Kayak saya dengan Bang Yeri kerjasama saat kurban, saat donasi APD dan lain sebagainya. Bahkan donasi APD itu saya dapatkan dari hasil menjual sarung. Menjual sarung saya. Jadi sarung batik bagus saya punya, saya jual gitu. Didonasikan melalui Bang Yeri gitu. Dan itu jadi pemandangan yang keren gitu jadi kalau ditanya apa yang saya alami dalam persahabatan kita, Bib. Saya tuh kayak akan rasa. Dan saya rasa itu mengubah paradigma saya tentang semua hal. Pelayanan dan sebagainya. Nah itu sebabnya saya mau ngajak juga teman-teman untuk melangkah supaya kita ini kayak akan rasa. Kita nggak miskin akan rasa. Sehingga kita bisa melihat sebuah keindahan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Saya mau tutup dengan cerita ini. Tidak bisa dipungkiri salah satu pahlawan Natal, ini kan menjelang Natal ya Bib, adalah seorang Muslim bernama Rianto. Ketika tahun 2000 ya di Jawa Timur, Gereja Ebenezer Indonesia memutuskan untuk memeluk bom dan mengizinkan bom itu meledak di tubuhnya supaya umat Kristen ini bisa beribadah dengan lancar dan tenang. Dalam artian seperti ini bahwa clear sudah, tidak ada
yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada perlu sebuah stigma negatif yang dibiarkan berlarut-larut, dan waktunya kita melangkah, temukan cara untuk bisa berkolaborasi. Jadi menurut saya gini, dan ini juga menjadi poin penting teman-teman, bahwa hidup membangun kebersamaan dengan semua kelompok masyarakat bukan panggilan orang-orang tertentu di dalam pelayanan. Ini adalah semua semangat keimanan kita adalah mencintai apa yang Yesus cintai. Kenapa saya suka? Karena saya percaya Yesus juga mencintai Habib Jafar, nggak ada yang bisa pungkiri itu. Dan harusnya kita semua mulai melangkah, tinggalkan semua ketakutan, tinggalkan semua traumatik, tinggalkan semua asumsi, dan merajut kebersamaan bersama-sama. Dan kadang padahal yang trauma bukan dia. Iya. Artinya dia sendiri nggak pernah mengalami trauma apa-apa. Iya. Bahkan orang yang mengalami trauma justru berdamai. Iya. Misalnya ada persahabatan korban terorisme, keluarga korban terorisme yang kemudian bersahabat dengan terorisnya yang sudah bertobat. Yang trauma saja bisa menyelesaikan. Benar, apalagi benar. yang kita yang bukan siapa-siapa sih nggak trauma apa-apa. Saya Bang Yeri, kita kan ini nggak punya trauma apa-apa. Iya, betul. Kita nggak di Poso, nggak di daerah konflik, nggak punya trauma apa-apa. Kok sulit sekali gitu toleran. Dan sebelum berakhir, saya juga ingin menyampaikan satu cerita. Sekitar seabad yang lalu, ada satu foto yang fenomenal. Ada satu orang buta yang menggendong orang lumpuh. Oh, iya. Jadi satu orang buta menggendong orang lumpuh. Yang buta ini menggendong orang lumpuh agar yang lumpuh bisa berjalan kemana saja. Kemudian yang lumpuh karena dia bisa melihat, dia yang mengarahkan, belok kanan, belok kiri gitu. Jadi saling bekerja sama nih dua orang. Menjadi penjual kopi bersama di satu warung. Dan dua orang itu, yang satu Kristen, yang satu Muslim. Jadi dari sana saya itu pengen kita begitulah. Beda agama tapi saling membantu, saling mengisi. Mungkin orang seperti saya banyak kelemahan diisi oleh Bang Yeri. Orang seperti Bang Yeri banyak kelemahan diisi oleh saya. Jadi akhirnya kita sempurna gitu. Jadinya kita sempurna. Saya pikir kebaikan itu akan sulit untuk dilakukan oleh 1-2 orang, tapi menjadi mudah untuk dilakukan banyak orang. Seperti ya saya mendorong pintu lah. Kalau pakai 1 jari mungkin nggak kebuka. Tapi kalau 5 jari itu jadi kebuka. Gitu. Saya mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah 1-2 masalah di tempat saya atau di tempat Bang Yeri kalau hanya saya sendiri tanpa Bang Yeri gitu. Tapi kalau bersama akhirnya bisa menyelesaikan. Betul. Banyak saya ngajak Bang Yeri yang sesuatu yang kayaknya ini dakwah ke sesama Muslim ya. Kalau yang ngomong bukan Bang Yeri, tapi yang ngomong saya, itu mereka mungkin nggak percaya. Tapi ketika yang ngomong Bang Yeri, akhirnya mereka, oh iya benar. Begitu juga saya pikir di tempatnya Bang Yeri kan. Betul. Ketika yang ngomong saya, oh ini yang ngomong orang Islam sendiri. Akhirnya diterima. Gitu. Jadi pasti kita butuh kerjasama, kolaborasi. Untuk bangsa, untuk kemanusiaan, untuk semuanya lah. Betul. Ya, makanya doakan buku. Siapa tahu ke depannya kita bangun sekolah bersama, bangun apapun bersama. Iya. Ya karena bersama tidak harus sama. Begitu ya. Iya. Tapi bersama tidak harus sama, yang penting kerjasama. Yang penting kerjasama. Terima kasih Habib Hussein sudah datang dan berbagi. Terima kasih Bang Yeri. Diharapkan terus di konten berikutnya kita sama-sama membangun bangsa. Ya, terima kasih. Ini adalah konten Temu Anak Bangsa. Kita akan ketemu lagi dalam program selanjutnya bersama saya Yeri Patinasarani. Tuhan berkati.